Saya Dr. Sylvia Evalina Tarigan dari RSIA Bunda Ciputat. Hari ini saya ajak ngobrol bareng salah seorang dokter Kopjin di RSIA Bunda Ciputat, Dr. Ivander Ramahutara. Hai dok. Ya, halo. Ketemu lagi kita. Ketemu ya dok ya? Padahal tiap hari ketemu. Ketemu tiap hari dok ya. Tapi kita kan butuh ini dok, memberikan edukasi, ada hal-hal penting ya mengenai kesehatan kepada seluruh masyarakat, khususnya untuk sesuai dengan kita dok, RSIA. Jadi Apalagi kalau ada yang viral. itu wajib dok. Tapi edukasi itu penting dok ya, terkait untuk masalah kesehatan. Apalagi kan wanita nih dok. Kalau wanita hamil itu lebih penting lagi dok. Ya. Kita lihat beberapa belakangan ini dok ya, beberapa hari terakhir ini mungkin yang lagi viral itu terkait depresi pada ibu hamil. Dari pengalaman dokter Ivander, ini apa sih dok sebenarnya penyebab depresi? Bukannya kehamilan itu sesuatu yang membahagiakan dok? Ya, kebetulan mungkin karena pasien saya banyaknya yang program hamil kan ya, yang program hamil terus jadi hamil, otomatis pas lagi hamil kan jadi happy ya gitu ya. Tapi kalau kita mau ngomong apa sih yang bikin depresi dan kehamilan, sebetulnya kalau kita mau bicara mengenai depresi itu kan bisa dipengaruhi oleh faktor psikologis ya, bisa juga dipengaruhi oleh faktor hormonal, dalam artian memang karena orang hamil katanya kan hormonnya lagi tinggi lah gitu ya. Namun seringkali semua depresi dalam kehamilan itu yang dipersalahkan tuh hormon. Jadi belum apa-apa semua yang disalahin hormon. Jadi nggak dicari root cause-nya bener-bener, nggak dicari akar permasalahannya bener-bener, udah disalahin hormonnya dulu gitu. Padahal ternyata mungkin sumbernya memang masalah psikologis atau di luar hormonnya gitu. Nah jadi kalau mau kita bilang tentunya masalah psikologis terjadi karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi dari seorang perempuan hamil nih begitu. Misalnya dia berharap diperhatikan, ternyata tidak terlalu diperhatikan. Dia berharap disayang, tapi kok kurang disayangnya ya, padahal tetap disayang juga gitu loh ya, tapi kurang disayang gitu, rasanya begitu. Atau bisa aja di luar itu lagi, misalnya ini kehamilan yang jaraknya terlalu dekat, jadi dia belum siap, itu juga tidak sesuai ekspektasi begitu loh. Atau mungkin dia juga, mungkin kehamilannya sorry to say, ternyata ini di luar pernikahan misalnya kayak gitu, itu juga bikin depresi juga kan gitu ya. Jadi ada banyak penyebab-penyebab depresi yang sebetulnya mungkin bukan hormon gitu loh. Hormonnya memperparah yes mungkin, tetapi sumber dari depresinya itu kita mesti cari gitu loh. Tapi bukan berarti, atau begini dok ya, apakah kan kalau ibu hamil itu banyak mengkonsumsi vitamin, suplemen, pasti kebutuhannya berlipat ganda dok ya. Ada pengaruh obat-obatan yang membuatkan depresi atau seperti apa? Kadang-kadang ada yang depresi juga karena kaget obatnya banyak, banyak. Biayanya mahal gitu ya dok ya. Jadi lain cerita ya. Tapi pada prinsip sih obat-obatan dalam hal untuk kehamilan ya kan kita berikan atas asas memang diperlukan begitu ya untuk ibunya dan bayinya. Soalnya kapan lagi sih kita menutrisi perkembangan bayi dengan optimal kalau bukan pas lagi di dalam gitu ya. Itu jadi saya rasa kalau emang perlu ya perlu lah gitu. Tapi di lain pihak balik lagi sih. Jadi kalau kita ngomongin mengenai root cause itu memang seringkali pada akhirnya nggak tergali dengan baik karena cenderung kita menormalkan depresi dalam kehamilan itu sendiri, padahal efek dominonya panjang gitu. Dok, berarti sebenarnya hamil itu nggak ada depresi dok ya? Bahagia, senang gitu ya? Sebenarnya? Pengennya ya. Pengennya ya. Tapi kalau dunia tidak seindah itu. Dunia tidak seindah itu ya. Dok, kira-kira depresi yang dialami ibu hamil ini di kehamilan usia keberapa dok? Apakah sepanjang 9 bulan atau masuk awal atau seperti apa dok? Bisa kapan aja sih. Jadi ada yang di awal-awal tuh, misalnya kayak ini LDRan sama suami gitu misalnya, ya LDRan. Saya dong. Gitu. Jadi kalau misalnya LDR sama suami terus hamil, tapi nggak hamil. Nggak lagi. Jadi kalau LDR misalnya, terus kayak gitu hamil, ya kan
Nah itu dia, kita bilangnya ya, mungkin kurang perhatian gitu loh. Suaminya lagi sibuk kerja, istrinya WA nggak langsung dibales, akhirnya jadi baper istilahnya gitu ya. Nah itu bisa in the end secara akumulatif jadi depresi juga gitu loh. Jadi merasa tidak dihargai, merasa kurang disayang, merasa kurang diperhatikan begitu loh. Tapi kan ini jelas, root cause-nya jelas gitu kan ya. Dan itu kan sebetulnya nanti solusinya bukannya kita kontrol hormon, bukan gitu loh. Solusinya bukan dikasih obat antidepresan. Solusinya adalah menyadari root cause-nya dulu, akar permasalahannya apa, dan mencoba memperbaiki akar permasalahannya. Misalnya suaminya memahami istrinya dengan lebih aware, oh, pokoknya kalau ada message dari istri bunyinya harus beda dan lebih keras gitu loh, jadi diperhatikan gitu kan. Di lain pihak istri juga harus ngerti, suami gua kerja cari duit buat gue nih, buat gue sampai gue, buat beli vitamin, kontrol hamil dan lain-lain. Itu kalau ada ketemu balance equilibrium di situ harusnya sih gitu, itu kan bisa diperbaiki tanpa obat loh gitu. Tapi memang kita ngomong ini masalah yang sederhana kan gitu, tapi nanti dalam kehidupan nyata balik lagi tidak seindah itu. Tapi gini dok ya, sering kali kami wanita itu kan tak dimengerti ya dok ya, wanita minta dimengerti. Ketika pacaran dan setelah merit itu berbeda ya dok. Jadi mungkin itu deh dok ya, salah satunya ya dok. Mungkin pas pacaran, aduh semua diperhatiin dok, pintu mobil dibukain gitu ya dok ya, kursi dibukain. Enggak, biasanya itu pas lagi PDKT, bukan pas Pasti lagi pacaran. dikasih. Gitu merit udah pacaran makan ya. enggak ya dok. Kalau udah ya. merit udah suruh nyetir sendiri. Lagi hamil ya dok ya, itu bisa depresi ya dok. Dok, kalau depresi yang seperti ini bisa berdampak ke bayinya dok? Iya, otomatis ya. Makanya saya pernah bikin konten dan waktu itu lumayan jadi viral juga. Saya cerita bahwa bayi itu bisa merasa bahagia, happy, dia juga bisa stres di dalam kandungan gitu ya. Dan itu semua karena apa? Bukan karena dia punya hiburan di dalam, bukan, tetapi karena hormon-hormon yang ibunya hasilkan itu bisa transfer dari ibu ke bayinya melalui plasenta begitu. Hormon kebahagiaan yang bisa transfer melalui plasenta, juga stres hormonnya bisa transfer melalui plasenta dari ibu ke bayinya begitu. Dan manakala ini terjadi, maka bayi ini bisa merasakan happy atau sedih dan stres juga gitu loh. Bayi ini bisa merasakan takut, bisa gitu loh. Hormon adrenalin yang dihasilkan oleh ibunya bisa masuk ke bayinya juga begitu. Dan tentunya proses happy, proses depresif atau stres, takut dan lain-lain, fear gitu ya, itu bisa mempengaruhi wiring atau sambungan sel-sel saraf di otaknya. Dan itu bisa terjadi pada usia kehamilan berapapun juga, karena sel otak itu selalu berkembang, selalu menjadi semakin sempurna, selalu dia membentuk konektivitas baru begitu loh. Dan itulah yang menyebabkan ada kecenderungan pada ibu-ibu yang depresif selama kehamilannya, itu akan melahirkan anak-anak dengan gangguan kognitif dan ada kecenderungan untuk depresif juga gitu pada bayinya nanti di kemudian hari, mungkin di masa kanak-kanaknya, mungkin di masa remajanya atau di masa dewasanya nanti. Jadi, nah itu root cause-nya balik lagi ternyata ke lagi hamilnya. Gitu. Ini kan berarti sesuatu masalah yang besar sih dok ya, karena berdampak sampai ke bayinya. Dan kita kan selama bayi itu di dalam perut kita nggak tahu ya dok ya, dia sedih atau apa kan. Karena ketika ketemu dokter paling cuma setengah jam ya dok di USG. Mending setengah jam, kadang-kadang ada yang cuma 5 menit gitu loh. Dan itu nggak dapat apa-apa gitu loh. Nah, ya memang sih untungnya pasien-pasien kita di sini bisa spend waktu lebih banyak ya dengan dokternya gitu ya. Tapi makanya terutama penting bagi kontrol hamil itu adalah ketemu chemistry dulu nih sama dokternya. Jadi bisa ngobrol nih bareng dokternya gitu ya. Kadang-kadang kalau nggak ketemu chemistry kan nggak bisa ngobrol. Dan chemistry itu kan harus dibangun, nggak bisa instan. Artinya nggak mungkin tiba-tiba bisa curhat sama dokternya, nggak mungkin tiba-tiba dokternya juga bisa enak ngomong gitu sama pasiennya. Jadi chemistry pasti mesti dibangun. Tetapi kalau memang nggak ketemu chemistry sama dokternya, kita nggak bisa ngobrol, nggak bisa mencurahkan istinya apa ya, keluhan-keluhannya, ya itu tentunya akan jadi kontrol hamilnya mungkin nggak bisa 100% gitu Kurang ya, berkualitas. Kurang berkualitas gitu. Berarti perlu keterbukaan ya dok ya. Pastinya. Karena kan kalau hal ini tidak diungkapkan, misalnya seperti tadi ya, kurang perhatian, itu kan jadi dokter juga kan tidak mendapatkan message yang sama dok ya. Nah, kemudian selama mengalami depresi ini,
ada obat dok yang bisa untuk menenangkan, itu seperti apa dok nih? Soalnya dia hamil dok, agak-agak gimana gitu ya? Iya, iya, iya. Ada ketakutan gitu dok? Jadi sebetulnya sih secara spesifik tuh nggak ada ya obat-obatan untuk mengatasi depresi yang aman untuk ibu hamil gitu ya. Semua obat-obatan antidepresan yang diberikan selama lagi kehamilan itu diberikan atas azas ya lebih baik dikasih daripada enggak gitu loh ya. Karena mungkin kalau nggak dikasih obat ibunya bisa berpotensi mencelakakan diri sendiri. Ya bisa, namanya orang depresi gitu kan ya gitu. Jangan tiba-tiba ibunya udah jalan-jalan tengah jalan sendiri gitu kan. Nah, kita kasih dalam kondisi kepaksa kan gitu ya, kasih obatnya kepaksa gitu. Meskipun kita tahu bahwa obat itu nggak akan bagus untuk kehamilannya gitu. Potensi bikin cacat dalam kehamilannya tinggi, tapi terpaksa nih kita berikan. Kalau kan nanti bisa membahayakan nyawa ibunya misalnya gitu kan. Tapi yang paling sering sebetulnya penyebab depresi itu adalah kekurangan vitamin ternyata. Kurang vitamin D. Kurang vitamin D itu juga bisa mengganggu bagaimana kita menyikapi atau menghadapi depresi gitu. Nah, ya, dan 90% orang hamil di Indonesia itu kekurangan vitamin D. Jangan orang hamil dok ya? Orang sehat juga dok ya? Oh ya, betul. Orang sehat juga. Kayak itu vitamin yang sangat dibutuhkan untuk orang tua juga dok ya? Ya. Yang usia geriatri itu juga butuh vitamin D. Dan kita kan meskipun tinggal di negara tropis kan takut sama matahari ya. Oh iya. Gitu kan. Nah, jadi wajar banget gitu kalau kurang vitamin D itu di mana-mana. Iya. Gitu ya dok ya? Padahal dikasih gratis ya dok? Iya, Dikasih gratis. Dok, kalau kita Yang mahal skincare-nya. soalnya jadi saya kurang perhatian dari suami dok. Makin depresinya lagi panjang. Dok, kalau kita melihat ya ibu hamil yang sekarang kan kasus ini pada kondisi hamil depresi. Nah, apakah peran selain keluarga, peran dokter dibutuhkan juga dok? Karena sekarang ini kalau kita bicara itu pasien itu kan cuma sebentar ketemu dokter. Paling cuma berapa menit ya. Kemudian kalau trimester pertama sekali sebulan dong. Iya betul. Sekali sebulan. Yang lebih lama kan di rumah. Ketemu sama, kalau dia tinggal berdua sama suami. Kalau dia ada yang lain, orang tua mungkin ada teman yang ngobrol. Apakah ketika ketemu sama dokter nih, konsul sama dokter, ibu hamil itu perlu juga dibawa keluarga sehingga message dari dokter ini bisa sampai dan dilakukan juga hal yang dokter inginkan untuk pasiennya di rumah gitu. Jadi ada patient center care. Ya jadi saya setuju bahwa dokter sendiri itu merupakan bagian dari circle support system seorang ibu hamil ya. Itu saya setuju. Jadi di mana dokter itu juga membantu mensupport si ibu hamil bukan sekedar untuk kesehatan ibu dan bayinya, tetapi juga reassuring ke pasiennya bahwa bahwa kita semua sedang berusaha yang terbaik untuk si bayi di dalam kandungannya begitu ya. Jadi dokter itu merupakan bagian dari circle support systemnya si ibu. Tetapi kan si ibu juga punya support system yang lain, misalnya suaminya, orang tuanya, bila dia punya hubungan yang baik dengan orang tuanya, ataupun teman dekat, atau sahabat, atau kakak atau adik kandung ya, gitu. Tetapi mungkin ada hal-hal tertentu yang seorang dokter harus tetap menjaga konfidensialitas atau kerahasiaan antara kondisi pasien yang diceritakan ke dokternya dari mungkin orang-orang lain begitu loh. Misalnya kadang-kadang gitu kita menemukan case di mana seorang ibu ternyata dia terinfeksi oleh penyakit menular seksual gitu. Nah, tentunya itu kan kita tidak bisa share informasi tersebut ke orang lain selain dari pasiennya itu sendiri atau mungkin dengan suaminya begitu loh. Nah, tujuannya untuk memberikan pengobatan yang lebih komprehensif. Nah, itulah sebetulnya memang ada konfidensialitas antara dokter dengan pasiennya sehingga mungkin kehadiran pihak lain di luar dokter dengan pasiennya, dengan suaminya itu mungkin tidak diperlukan begitu ya, karena bisa membahayakan konfidensialitas itu begitu loh. Tapi di sisi lain, kalau misalnya memang nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, sebetulnya sih bagus-bagus aja juga kita untuk mengundang misalnya ada orang tuanya, pengen lihat muka bayinya, gitu kan. Boleh ajak aja gitu.
Kalau pas lagi kelihatan kan bisa dilihat, kalau pas lagi balik belakang ditutupin tangan ya kita nggak bisa lihat kan mukanya kan gitu. Emang di WC? Bisa kadang-kadang begini. Oh gitu. Ada juga. Dok, kalau ibu hamil yang depresi berarti bisa terganggu nutrisi ya? Kayak nggak mau makan. Bisa tergantung nutrisi, bisa juga kita harus cari root cause-nya juga, akar permasalahannya apa gitu ya. Atau bisa juga ya memang karena hormon, yang biasanya hormon perannya cuma memperparah sebetulnya, mengamplifikasi root cause-nya itu, akar permasalahannya. Jadi yang saya maksud, apakah depresinya ini bisa menyebabkan jadi melahirkan itu lebih cepat dok, dari prematur? Dalam suatu kondisi yang ekstrim bisa aja, ekstrim tapi ya. Tetapi mungkin kita akan belajar dari beberapa catatan medis lama ya, dari zaman Perang Dunia Kedua waktu Holocaust, di mana beberapa tahanan bangsa Yahudi yang di kamp militer di Jerman itu ternyata ada beberapa yang hamil tetapi bisa melanjutkan kehamilan sampai cukup bulan meskipun dalam kondisi depresi dan dalam kondisi kurang gizi ya gitu ya, tetapi kehamilannya masih bisa berlanjut. Artinya tidak selamanya kondisi depresif dan kurang gizi itu akan bisa mempengaruhi kehamilan, itu nggak selamanya gitu. Tetapi memang itu pasti berdampak gitu ya, berdampak pada kognitif, kecerdasan, berdampak pada potensi tumbuh kembang anaknya di kemudian hari, dampaknya sih kemana-mana gitu. Tetapi nggak selalu endingnya harus di keguguran atau persalinan prematur gitu. Tapi mungkin kita harus lihat bahwa justru untuk kondisi yang ekstrim di mana kondisi depresifnya membuat seorang ibu cenderung untuk melakukan self harm ya, untuk melukai diri sendiri gitu. Nah, melukai diri sendirinya itulah yang bisa mengakibatkan persalinan prematur gitu. Ya, misalnya dia melompat dari gedung tinggi misalnya gitu, ada tentangina suicidalis atau usaha bunuh diri gitu. Itu yang bisa meningkatkan menjadi prematur kan gitu, kita selamatkan bayinya gitu. Tapi kasus begitu kan sangat jarang gitu. Tapi sebenarnya dok, kalau kita bicara kehamilan, apakah kehamilan itu sesuatu yang menakutkan sehingga membutuhkan depresi untuk datang berkunjung kepada kita gitu dok? Apakah sesuatu hal yang sesuatu yang menyeramkan? Itu mindset kalau kata saya. Untuk yang memang mengekspektasikan suatu kehamilan jadi suatu hal yang indah dan anugerah kan gitu ya. Betul. Tapi buat yang anaknya udah 4, tiba-tiba dia dikasih lagi anaknya kelima tanpa diduga begitu kan ya. Itu kan buat dia mimpi buruk gitu. Aduh nih anak gue yang satu masih kecil gitu loh, uang sekolah lagi, uang buat kesehatan lagi dan lain-lain ya. Itu kan jadi mimpi buruk juga gitu ya. Jadi tentunya itu tergantung dari yang melihat atau yang mengalami itu sendiri gitu loh. Misalnya kehamilan terjadi tapi bukan kehamilan diharapkan, itu pasti akan menimbulkan depresi juga kan, sedih juga ya gitu. Tetapi intinya sih kalau kita lihat pasien-pasien kita kebanyakan memang sangat appreciate kehamilannya ya gitu ya. Jadi dalam artian karena memang mengharapkan, mengekspektasikan begitu. Dan tentunya memang semua kehamilan itu yang terbaik itu adalah kehamilan yang direncanakan atau harus sudah mengalami atau menjalankan namanya prakonsepsi atau prakehamilan sih gitu. Satu pertanyaan nih dok, sebelum kita akhiri. Itu kan ibu hamil tuh sama pasangannya tentunya pengen, oh saya mau anak perempuan, saya mau anak laki-laki. Tiba-tiba ketemu dokter nih di USG, tadi yang harapkan laki-laki, dapatnya perempuan. Bisa depresi nggak dok? Tergantung dari keluarganya itu sendiri ya, tergantung dari dianya lagi gitu. Misalnya gini nih, di Indonesia rata-rata sifatnya patrilineal ya, di mana masih sangat memberikan value yang sangat tinggi terhadap garis keturunan dari pihak laki-laki. Gitu. Nah tentunya mereka sangat berharap untuk bisa punya anak laki-laki untuk meneruskan marganya. Gitu. Dan manakala nggak tercapai, hamilnya sih gampang gitu, cuman semuanya perempuan ceritanya, itu bisa menimbulkan depresi tersendiri gitu loh. Nah sebetulnya kalau di sini kita harus melihat faktor edukasi nih kalau kayak gini nih, karena banyak kali kasus-kasus begini yang disalahkan ibunya gitu loh. Nah, lu nggak bisa menghasilkan anak laki-laki, padahal kan ya bukan mau ibunya juga untuk punya anak perempuan terus gitu loh ya. Bahwa jenis kelamin atau gender itu tidak dipengaruhi oleh cara kita membuat bayinya gitu loh. Nah ini seringkali kita juga seringkali terjebak dengan mitos-mitos
bahwa oh kalau mau anaknya laki mesti begini, kalau mau anaknya perempuan harus begitu, Ya, gitu kan? Nah itu banyak banget begitu dan masih dipercaya, tetapi sebetulnya itu sudah jelas mitos, probabilitasnya tetap 50-50 juga gitu loh. Yang hanya bisa menjuruskan gender ke arah gender tertentu itu cuma bayi tabung sebetulnya itu. Bayi tabung yang bisa. Iya. Oke, Dr. Ivander, sebelum kita akhirin, kira-kira ada message apa nih untuk moms Ya. yang sedang menanti message dari Dr. Ivander? Jadi intinya sih kalau kita ngomongin depresi dalam kehamilan ya, tentunya yang terbaik itu adalah kita mencari tahu dulu akar permasalahannya. Jadi jangan apa-apa ngomong, udah deh hormon gitu ya. Ya hormonnya nggak bisa diapa-apain lagi gitu loh ya. Yang bisa kita perbaiki cuman sebetulnya balik lagi cari akar permasalahannya apa. Kalau merasa memang kurang diperhatikan, ya memang mesti dikomunikasikan dengan suami. Saya kok gue nggak pernah disayang lagi nih, kok gue nggak pernah dipeluk lagi, gue nggak pernah cium lagi gitu loh ya. Lo kok pulangnya malam terus sih gitu kan. Nah itu yang mesti kita cari tuh akar permasalahannya di situ. Jadi mungkin komunikasi ya itu penting ya. Dan yang kedua support system. Oh jangan lupakan bahwa dokter sendiri pun juga merupakan bagian dari support system gitu loh ya. Banyak yang merasa bahwa support system itu cuma keluarga doang, dokter itu orang lain. Padahal dokter sendiri membantu atau menjadi bagian dari support system di mana kita juga sama-sama berusaha dengan orang tuanya, dengan ibu dan suaminya begitu, untuk supaya mendapatkan kehamilan yang baik begitu loh. Kita nggak mungkin jalan sendiri tanpa bantuan dari orang tuanya juga kan begitu. Jadi mungkin itu aja dari saya, cari akar permasalahannya kalau depresi dan jadikan dokter Anda itu sebagai bagian dari support system. Oke, terima kasih Dr. Ivander. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai jumpa lagi.